Pernah kepikiran nggak, gimana sih cara terbaik buat mengubah pikiran orang yang berseberangan sama kita? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah strategi kuno yang jawabannya tuh mungkin di luar dugaan kita semua. Caranya lewat kebaikan atau yang kita sebut strategi hati. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dengan sebuah teka-teki. Bayangin deh, Anda ini seorang pemimpin. Siapa yang lebih pantas Anda kasih hadiah? Teman setia yang selalu ada buat Anda atau para pengkritik yang terang-terangan menentang Anda? Logika kita kan bilang, ya jelas teman setia dong. Tapi, gimana kalau saya bilang ada strategi kuno yang justru menyarankan sebaliknya? Pertanyaan inilah yang akan kita bedah sama-sama. Nah, untuk menjawab teka-teki tadi, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu. Cerita ini berpusat pada seorang pemimpin, Nabi Muhammad, dan sebuah keputusannya yang kalau dilihat sekilas tampak aneh dan bahkan ya sangat tidak adil. Sampai-sampai para pengikutnya yang paling setia pun bingung dibuatnya. Coba deh bayangin situasinya. Di satu sisi, ada orang-orang yang dulunya lawan, malah dikasih hadiah, dikasih uang, dapat perlakuan istimewa. Nah, di sisi lain, para loyalis, orang-orang yang udah berkorban segalanya, justru nggak dapat apa-apa. Malah, mereka diharapkan untuk terus berkorban. Kelihatan banget kan timpangnya? Pasti Anda bisa ngerasain deh kebingungan dan frustrasi mereka waktu itu. Tentu saja, situasi yang ganjil ini nggak luput dari perhatian. Para pengikut yang paling setia, yang dikenal sebagai kaum Ansyar, melihat semua ini dan mereka merasa, wah ini nggak bisa didiamkan, mereka harus angkat bicara. Ya gimana nggak protes? Mereka yang udah mempertaruhkan segalanya tentu nggak bisa diam saja melihat hal ini. Akhirnya, mereka menyuarakan apa yang mereka rasakan sebagai sebuah ketidakadilan. Dan ini bukan cuma soal materi atau hadiah loh, tapi ini soal prinsip. Inti dari keluhan mereka tuh sebenarnya simpel banget dan ya manusiawi banget. Ini tidak adil. Saya rasa siapapun dari kita kalau ada di posisi mereka mungkin bakal merasakan hal yang sama. Kok bisa sih yang dulu menentang malah dihujani hadiah, sementara kesetiaan kita seolah nggak ada harganya? Nah, di tengah semua kebingungan dan protes inilah, sang nabi akhirnya memberikan penjelasannya. Dan jawabannya benar-benar mengubah cara pandang semua orang. Ini ternyata bukan tentang keadilan materi, tapi soal sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah strategi yang sasarannya bukan kantong, tapi hati manusia. Penjelasannya tuh sederhana tapi dalam banget. Iman para pengikut setianya itu diibaratkan kayak pohon yang akarnya udah kokoh, udah kuat. Gak perlu lagi disiram terus-terusan. Sebaliknya, mereka yang baru bergabung atau masih ragu-ragu, imannya itu ibarat bibit tanaman yang masih rapuh. Nah, mereka inilah yang butuh air dan pupuk. Dalam kasus ini, hadiah dan kebaikan, supaya hati mereka jadi lunak dan bisa tumbuh. Pendekatan yang brilian ini ternyata ada namanya, ahwal. Penting nih buat dicatat, ini bukan sekedar berbuat baik biasa yang spontan. Ahwal itu sebuah tradisi yang disengaja, sebuah strategi sosial yang memang dirancang khusus untuk membangun jembatan, meluluhkan hati lawan, dan pada akhirnya, ya, memenangkan mereka. Nabi sendiri menggambarkannya dengan kalimat ini, yang artinya kira-kira, aku bersikap lembut kepada mereka, agar hati mereka luluh pada Islam. Ini kan pengakuan langsung ya, bahwa hadiah dan kebaikan tadi itu adalah sebuah jembatan, sebuah cara untuk membuka pintu dialog dan mengubah permusuhan jadi penerimaan. Bahkan, lebih jauh lagi, ada sebutan khusus loh buat orang-orang yang menjadi target strategi ini. Al-mu'allafati qulubuhum. Artinya, mereka yang hatinya perlu didamaikan. Coba deh perhatikan bahasanya. Mereka tidak disebut musuh atau pendosa, tapi orang-orang yang hatinya perlu didamaikan. Ini menunjukkan pergeseran fokus yang radikal banget, dari penghakiman menjadi penyembuhan. Tapi, ahwal ini bukan satu-satunya pendekatan yang ada. Untuk benar-benar memahami kekuatannya, kita perlu membandingkannya dengan pendekatan lain yang cenderung lebih kaku, yang lebih berorientasi pada hukum. Jadi gini, di satu sisi ada yang namanya nahi mungkar. Anggap aja ini sebagai hukum yang tegas, kayak batu. Tugasnya jelas, melarang perbuatan salah, hitam di atas putih. Nah, di sisi lain ada ahwal, yang lebih seperti air yang tenang. Ini bukan soal paksaan, tapi soal kebijaksanaan. Sebuah seni untuk merangkul dan mengubah seseorang dari dalam, bukan dari luar. Lantas apa relevansi cerita kuno ini buat kita di era digital sekarang? Wah, gede banget. Karena tanpa sadar, setiap hari kita semua dihadapkan pada pilihan yang sama. Mau pakai jalan hukum yang kaku, atau jalan kebijaksanaan yang penuh welas asih. Coba deh, iseng buka media sosial Anda. Ketegangan ini tuh ada di mana-mana kan? Ada dorongan yang kuat banget untuk menghakimi, mengutuk, bahkan meng-cancel siapapun yang beda pendapat.
Ini adalah versi modern dari pendekatan nahi mungkar yang kaku. Tapi selalu ada jalan lain, jalan akhwal yang lebih sunyi dan mungkin lebih jarang dipilih. Ketika pendekatan yang serba menghakimi ini dibiarkan liar tanpa diimbangi welas asih, hasilnya bisa sangat ekstrim. Kutipan ini yang diambil dari wacana modern menunjukkan bahayanya. Sebuah pola pikir yang saking fokusnya sama kesalahan, sampai-sampai solusi satu-satunya yang terpikirkan adalah kehancuran, bukan perbaikan. Nah, inilah yang membawa kita kembali ke inti persoalannya. Saat Anda berhadapan dengan seseorang yang berbeda, yang menentang Anda itu punya pilihan. Apakah Anda akan memilih jalan penghakiman yang cepat dan terasa memuaskan? Atau akankah Anda mencoba strategi hati? Jalan welas asih yang mungkin lebih sulit, tapi punya potensi untuk benar-benar mengubah segalanya. Pilihan ada di tangan Anda.